Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa Putra SPD, peserta diklat Alasar golongan 3 angkatan 107 tahun 2020. Materi yang akan saya bawakan di sini Wall of Government, yang sebelumnya saya telah dibimbing oleh Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI. Baiklah, kita akan masuk materi yang pertama, itu apa sebenarnya WOG tersebut atau Whole of Government. Whole of Government adalah sistem kolaborasi antar lintas di mana berkonsep pada implemented analisis. Whole of Government diharapkan dapat membuat perubahan pada suatu sistem. Dikatakan suatu sistem berarti baik itu perubahan antar lintas, lembaga, OPD, kementerian. Di sini saya membuat sebagai contoh perubahan antar lintas atau kolaborasi antar lintas antar guru di sekolah. Perubahan di sebuah sekolah harus terjadi, yaitu dengan menerapkan whole of government. Apa yang diharapkan setelah diharapkannya whole of government di sebuah sekolah, sistem kolaborasi antar lintas di sekolah, yaitu pertama, dengan keadaan kita sekarang, sistem pandemik COVID terjadi di Indonesia, sistem pendidikan berubah drastis, cara belajar berubah drastis, sistem tatap muka berubah menjadi sistem belajar dari jauh secara daring. Di sini diharapkan seorang guru mampu mengajarkan sistem jarak jauh dengan aplikasi, dengan fasilitas yang selama ini tidak pernah disentuh atau tidak pernah diketahui. Seorang guru harus tahu menggunakannya. Untuk itu adanya kolaborasi antar guru. Guru milenial mengajari guru kolonial menerima atau dengan senang hati menerima pemberitahuan ilmu-ilmu dari guru milenial tersebut. Ada antar lintas antar guru, kolaborasi biar yang mengakibatkan perubahan suatu sistem agar guru tersebut terbiasa mengajar dengan menggunakan teknologi yang ada. Guru-guru kolonial tersebut. Jadi whole of government intinya itu sebuah sistem kolaborasi antar lintas, baik di antar OPD maupun antar dinas atau antar perorangan. Oke, yang kedua, dalam praktek apa saja WOG dapat kita terapkan dalam pelayanan publik? Pertama, pelayanan administrasi. Di pelayanan administrasi di whole of government diharapkan dapat memudahkan masyarakat atau publik dalam pelayanannya, menerima pelayanan. Sebagai contoh, pelayanan percetakan rekaman KTP, pelayanan membuat kartu keluarga atau akte. Contoh kecil saya mengambil dari Kabupaten Simalungun, di mana sistem administrasi catatan sipilnya telah menggunakan perubahan, itu menggunakan sistem online atau daring, di mana masyarakat jika ingin mengurus sesuatu berkas, baik itu kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat-surat lainnya, hanya dengan mengetik satu aplikasi mereka dapat mengurusnya. Praktek whole of government dan pelayanan publik yang kedua itu dalam bidang pelayanan jasa. Sebagai contoh guru dan perawat atau ke bidang kedokteran, pelayanan jasa kesehatan. Jika seseorang ingin berobat, cukup dengan membawa hanya kartu BPJS saya, tidak perlu membawa KTP atau keperluan lain, karena dengan memasukkan data yang di nomor kartu BPJS tersebut, maka sudah akan langsung keluar data si pasien dengan nomor NIK-nya, dengan namanya. Karena sebelumnya sudah ada sistem kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, praktek WOG dalam pelayanan barang. Sistem pengiriman barang yang menggunakan teknologi daring
yang menggunakan teknologi sehingga barang dapat sampai dengan tepat waktu, bahkan lebih cepat. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, itu pelayanan melalui penegakan hukum, bantuan hukum. Lalu dalam penerapan whole of government ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Pertama, kepemimpinan. Sebagai contoh hal kecil di sekolah, kebijakan yang atau perubahan yang dibawakan oleh guru belum tentu kepala sekolah menyetujuinya. Apa dasar tidak menyetujuinya? Terkadang saat pertama, kepala sekolah keberatan biaya yang diperlukan dalam menerapkan whole of government, dalam kolaborasi dalam mengadakan perubahan. Yang kedua, kapasitas SDM. Tidak semua sumber daya manusia di suatu organisasi atau suatu kelompok itu kemampuannya sama. Ada SDM-nya rendah, ada SDM-nya tinggi. Maka apa yang harus kita lakukan dengan kapasitas SDM itu? Kembali saya katakan pertama tadi, itu salingnya kolaborasi. Yang sumber daya manusianya atau yang pengetahuannya lebih tinggi masalah teknologi bisa berbagi dengan SDM yang awam dengan teknologi. Itu dengan SDM awam harus rajin bertanya, belajar dengan mereka yang bisa. Zaman sekarang belajar teknologi gampang, di internet banyak, pelan-pelan pasti mampu. Yang ketiga, nilai dan budaya suatu organisasi. Kenapa? Budaya bangsa kita yang tidak mau tahu dan tidak mau berubah. Nilai budaya zaman sekarang, sebagai contoh hal kecil, di sebuah sekolah banyak PNS atau ASN yang sudah usia lanjut, yang mungkin mendekati masa pensiun. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh daring, ada beberapa PNS yang terkadang saya sudah merasa saya sudah tua, saya sudah mau pensiun, untuk apalagi saya belajar, biarlah yang mudah saja. Inilah budaya yang ada di Indonesia, terutama dengan kaum kolonial yang mengajar di sekolah. Mereka tidak mau perubahan. Yang mereka pikirkan mereka sudah tua dan mereka sudah mau pensiun. Ini yang harus kita ubah. Budaya seperti ini, nilai budaya seperti ini. Karena jika tidak kita ubah, maka perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Inilah tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi dalam penerapan whole of government di sebuah organisasi ataupun di sebuah kelompok. Jadi materi yang saya bawakan ada 3. Setelah saya jabarkan, yang pertama, pengertian apa itu whole of government atau sering kita singkat saja WOG. Yang kedua, praktek-praktek apa dalam pelayanan publik yang bisa kita terapkan dengan praktek dengan WOG. Ada praktek pelayanan administrasi, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Dan tantangan-tantangan dalam penerapan praktek WOG tadi. Ada tantangan kepemimpinan, ada tantangan kapasitas SDM dan instruksi, dan juga ada tantangan nilai dan budaya suatu organisasi. Sebenarnya WOG ini sangat perlu
kita terapkan dalam sistem kita. Karena apa? Kita tidak akan bisa bekerja sendiri untuk melakukan perubahan. Makanya dibuat sistem kolaborasi antar lintas. Suatu organisasi atau suatu OPD tidak akan mampu bekerja secara maksimal jika tidak membutuhkan OPD lain. Sebagai contoh tadi, Kementerian Kesehatan tidak akan mampu mendata peserta BPJS jika tidak mendapat juga data dari Kementerian Sosial, catatan sipil. Jadi whole of government sangat perlu kita kembangkan atau kita terapkan di dalam sebuah organisasi, sebuah OPD, satuan organisasi demi sebuah perubahan. Mungkin hanya ini saja bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.